syarat jaga kebersamaan bangsa. Ziarah ke makam sana, ziarah ke makam sini, ceritakan sejarah masa lalu bangsa besar di Nusantara. Akhirnya orang Lombok karena ziarah ke Bali mencintai daerah Bali. Akhirnya orang Lombok yang berziarah ke Surabaya mencintai Surabaya karena di sana ada makamnya Sunan Ampel. Orang-orang di Jawa berziarah ke makam-makam di daerah Sumbawa, di daerah sini, di daerah Lombok akan mencintai daerah Lombok. Cara saling mencintai karena berziarah ke makam-makam para leluhur, inilah yang akan membangun konsep hubbullah minal iman. Makanya tidak ada santri menjadi teroris di Indonesia. Jangan pernah membayangkan ada santri Nahdlatul Ulama menjadi teroris di Indonesia. Arab tinggal fikih, kehilangan tasawuf dan kehilangan kalam. Afrika tinggal tasawuf, kehilangan fikih, kehilangan kalam. Eropa tinggal kalam, kehilangan fikih, kehilangan tasawuf. Yang masih utuh ada di Indonesia fikih, tasawuf, kalam, dan itu ada dalam Nahdlatul Ulama. Maka jangan heran masa depan dunia akan datang ke Indonesia, dan Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh tasawuf dunia sudah datang ke Habib Lutfi, tokoh-tokoh Islam dunia sudah datang, Kiai Said Akil Siraj, semua sudah datang ke sini. Makanya alhamdulillah sekarang istirahat tidak ada yang datang karena takut corona. Ini libur sebentar nggak apa-apa, wong istirahat. Mekah juga tidak boleh untuk haji karena semua akan mengakui. Kenapa dunia paling khawatir dengan Mekah? Semua sekarang tahu bahwa Mekah adalah tempat bertemunya orang seluruh dunia. Makanya Mekah ini dicegah oleh Amerika, dicegah oleh negara-negara yang lain agar jangan sampai ada orang bertemu di pusat itu. Kalau kena satu corona akan cepat penyebarannya ke seluruh dunia. Ini simbol dunia. Tidak ada negara dengan pertemuan seluruh manusia terbesar dunia, hanya ada di Ka'bah, di Baitullah, di inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kita punya segalanya. Fa insyaallah bangsa ini akan aman, fa insyaallah bangsa ini akan selamat dengan satu catatan, Nahdlatul Ulama selalu menjadi garda terdepan menjaga bangsa dan negara. Al-Fatihah. Tiba-tiba sekarang banyak sekali orang yang menyalahkan bangsa ini, punya Pancasila jelek, punya polisi jelek, presiden jelek, punya tumpengan jelek, punya kuburan jelek, punya keris jelek, semuanya dijelek-jelekkan sampai lupa bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Apa yang dimiliki Eropa kita punya. Eropa punya kisah cinta Romeo dan Juliet, Cina punya kisah cinta sampai Engtai, Arab punya kisah cinta yang namanya Kais dan Laila. Kami punya kisah cinta Anda dulu. Kalau di Lombok apa? Mandalika. Orang Lombok punya kisah cinta Mandalika. Orang Eropa punya kisah ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya kisah ibu tiri yang kejam, bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya orang kuat namanya Samson, kita punya orang kuat namanya Bandung Bondowoso. Di sini apa namanya? Gajah Mada. Gajah Mada. Apalagi? Wah, pokoknya banyak, semua punya. Sana punya yang namanya kisah binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kantil Yuriti Timur. Apa yang kita tidak punya? Semua kita miliki. Ya, apa yang nggak punya? Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan teknologi yang tampan mampu membuat alat musik dari logam. Ini yang kadang kita lupa. Karena apa? Kita ini selalu dikasih mimpi bahwa bangsa lain bangsa terbaik.
pertemuan terakhir antar bangsa yang membahas krisis dunia terjadi di Jerman, bahwa dunia dalam waktu 20 tahun lagi akan mengalami krisis besar. Krisis pertama krisis air, krisis kedua adalah krisis makanan, krisis ketiga krisis energi. Tapi 3 krisis dunia itu tidak akan pernah menyentuh Indonesia. Jadi pertemuan di Jerman, krisis air, Indonesia paling aman karena Indonesia gudangnya air. Ayo, krisis makanan, Indonesia gudangnya makanan. Orang Cina kalau krisis makanan, dia makan gandum. Dia tidak punya produksi gandum karena hari ini ada 1,5 miliar penduduk yang harus dikasih makan. Begitu diembargo sama negeri penanam gandum, dia akan habis menjadi sebuah negara akan ada kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak punya gandum. Makanya kalau punya gandum, orang Cina dilebur gandumnya, diperpanjang namanya mie, dimakan pakai sumpit, pakai mangkok kecil, soalnya kalau dicabuk pakai tangan cepet habis. Orang Arab makanannya roti terbuat dari gandum. Kalau diembargo sama negara yang menghasilkan gandum, maka Amerika, apakah Arab akan kehilangan gandum? Amerika tidak punya bawangnya dari Bombay, India. Kalau kemudian diembargo sama orang India, orang Amerika tidak lagi merasakan bawang. Tapi jangan tanya urusan makanan bagi bangsa Indonesia. Apapun ada, bahkan batang pohon pisang bisa dijadikan sayur sama orang apa yang gak ada. Kenapa Afrika yang daerahnya begitu luas kekurangan makanan? Karena binatangnya belum bisa disingkirkan oleh orang Afrika. Nanam padi dimakan sama burung pipit, habis. Karena burung pipit Afrika jumlahnya jutaan, akhirnya diimpor ke Indonesia. Satu burung harganya 10 juta, namanya black strut. Orang Afrika nanam jagung, dimakan sama burung betet, habis. Karena burung betet Afrika gede nih seperti mentok, namanya burung makhau. Nanam pisang, habis dimakan monyet. Karena monyet Afrika mampu menghabiskan 10 tandan pisang sekali makan. Karena monyet Afrika gedenya sebesar sapi, namanya gorila. Nanam ubi, habis dimakan babi hutan. Makanya daripada nanam dimakan binatang, akhirnya binatangnya dikejar dan dimakan. Jadi kalau urusan krisis makan, Indonesia insya Allah, kalau nanti kemudian pemerintah membangkitkan kembali semangat Gogorancah, maka daerah dingin akan dapat makanan kembali. Itu Indonesia. Krisis energi, Indonesia tidak akan pernah krisis. Ketika berbicara energi angin, Indonesia punya pesisir terpanjang di dunia. Angin ada di setiap pesisir Nusantara. Berbicara tentang energi matahari, kita punya matahari terpanjang di dunia. Karena satu-satunya negara yang punya 3 waktu adalah Indonesia. Kalau berbicara tentang gas bumi, kita ini pemilik gas bumi terbanyak di dunia. Karena kita adalah lingkar cincin api, tumbuh berapi tinggi. Di sini ada Rinjani. Kalau berbicara energi minyak, kita punya gudang minyak di laut-laut Nusantara. Jadi 3 krisis global yang akan terjadi di semua negara. Tapi Indonesia insya Allah tidak akan terjadi. Dengan satu syarat, jaga kebersamaan bangsa. Ziarah ke makam sana, ziarah ke makam sini, ceritakan sejarah masa lalu bangsa besar di Nusantara. Akhirnya orang Lombok karena ziarah ke Bali mencintai daerah Bali. Akhirnya orang Lombok yang berziarah ke Surabaya mencintai Surabaya karena di sana ada makamnya Sunan Ampel. Orang-orang di Jawa berziarah ke makam-makam di daerah Sumbawa, di daerah sini, di daerah Lombok, akan mencintai daerah Lombok. Cara saling mencintai karena berziarah ke makam-makam para leluhur, inilah yang akan membangun konsep hubbulillah minal iman. Makanya tidak ada santri menjadi teroris di Indonesia. Jangan pernah membayangkan ada santri Nahdlatul Ulama menjadi teroris di Indonesia.
Makanya jaminan kelangsungan bangsa adalah jaminan kebersamaan, dan yang punya mekanisme kebersamaan dari semua yang ada adalah santri, dan itu ada dalam Nahdlatul Ulama. Orang mati ngumpul, orang lahir ngumpul, sholawatan ngumpul, harlah ngumpul, kuburan ngumpul, semua ngumpul. Kalau ini terus terjadi dan dipupuk, bangsa ini tidak akan pernah pecah sampai kapanpun. Dan politik pemecah belah, divide and impera, dulu karena santri yang mempersatukan perbedaan di Nusantara. Maka jangan salah kalau kemudian berbicara tentang persatuan. Santri semakin maju, dan akhirnya sekarang santri menjadi pionir baru. Dulu yang diolok-olok sekarang sudah mulai diterima. Dulu santri diolok-olok ila ruhi ila hadrati, sekarang semuanya sudah mulai nyuntuh semoga arwahnya. Sama saja sebenarnya. Dulu santri punya ingkung ayam satu diolok-olok, sekarang mereka juga sudah mau terima, tapi ayamnya dipotong-potong. Dulu tidak mau menerima tumpeng, sekarang terima nasi kotak. Sama aja. Dulu rupiah, apa dulu suwuk nggak mau, sekarang mau rupiah. Dulu mengatakan bahwa alat musik dalam sholawatan adalah bid'ah, sekarang mau tapi menggunakan mulut, namanya nasyid dan dangdut. Akhirnya santri hanya selalu tersenyum kalau ada orang mengatakan mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Santri dengan tersenyum menjawab, kamu yang harus kembali karena kamu pernah pergi, sementara kami tidak pernah kemana-mana. Kami masih seperti yang dulu. Kami masih seperti yang dulu. Sholawatan ya masih seperti yang dulu. Mikir masih seperti yang dulu. Kesadaran ini adalah kesadaran masa depan yang akan menjamin apa? Kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Agama akan aman, manusia akan aman kalau terjamin keamanan bangsa dan negara. Urusan bagaimana membuat umat menjadi baik menjadi urusan kiai, tapi bagaimana bangsa menjadi baik, negara menjadi baik, urusan pemerintah, urusan bupati, urusan wakil bupati, urusan polisi. Maka bupati, polisi berjihad untuk menjaga keamanan bangsa, kita berjihad untuk menjaga agama bangsa dan negara. Inilah yang disebut pertemuan yang baik antara umarok sama ulama. Syukur ulamanya jadi umarok. Jadi tidak salah kalau orang Lombok Tengah punya harapan ketua NU menjadi bupati ke depan. Itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Dan NU juga pernah kemudian apa? Oh, ini gak boleh biasa. NU dari dulu menjaga bangsa dan menjaga bangsa hari ini dengan undang-undang, karena kemaslahatan bisa dikeluarkan oleh undang-undang. Undang-undang hanya bisa dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya partai politik. Maka kemaslahatan umat lewat undang-undang harus dilalui lewat parlemen, harus dilalui lewat partai politik. Maka kedudukan malayatim wajib lagi bahwa wajib. Maka kemudian Nahdlatul Ulama tidak pernah alergi dengan partai politik, tidak pernah alergi dengan pemerintah, tidak pernah alergi dengan polisi, karena semua itu adalah bagian dari alat untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Manusia yang baik dikatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian disempurnakan apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Karena kalau tidak akan rodannahu asfala safilin. Manusia yang baik akan terjaga, agama yang baik akan terjaga kalau sumpah Allah terlaksana. Watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun, simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waturi sinina, simbol Nabi Musa. Tapi simbol Nabi Muhammad apa? Wahadal baladil amin, dan demi keamanan ketentraman bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau gak mampu menjamin keamanan bangsa dan negara. Amma ba'du. Baru mukadimah. Biasanya belum mulai ngaji. Ini baru mukadimah harlah. Ini baru mukadimah.
Jam berapa sekarang? Saya dikejar pesawat. Jadi NU itu di situ, makanya disebut Nahdlatul Ulama, agar orang yang hidup di eranya ulama tidak lupa diri. Karena sekarang begitu banyak orang lupa diri, hidup di zamannya ulama, tapi perasaan hidup di zamannya Nabi. Akhirnya banyak yang konslet ini karena itu. Iya, ini eranya nuklir, kembali berkuda dan memanah. Eranya farmasi, kembali minum kencing ini jangan mundurnya kalau ini eranya ulama. Tapi NU karena dikasih nama Nahdlatul Ulama tidak pernah lupa kesadaran sebagai muridnya ulama. Kita ikut Kiai Haji Turmudi, kita ikut Kiai Haji Ma'arif, semuanya ikut Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ittiba sama Kiai Asy'ari, mondok di tempat Kiai Soleh, mondok di tempat Kiai Khalil. Kiai Hasyim Asy'ari mendapatkan warisan ilmu dari bapaknya namanya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari diwarisi ilmu oleh gurunya namanya Kiai Khairan. Kiai Khairan diwarisi Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid diwarisi Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim diwarisi Kiai Sufyan, diwarisi sama Kiai Jabbar, diwarisi Kiai Abdul Rahman Lasam, diwarisi sama Mbah Cokrojoyo Sunan Besar, diwarisi sama Sunan Kalijaga, diwarisi Sunan Bonang, diwarisi Sunan Ampel, diwarisi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, mendapat warisan ilmu dari Syekh Jumadil Kubro, diwarisi ilmu Sayyid Muhammad, diwarisi ilmu Sayyid Ahmad Jalaluddin, diwarisi ilmu Sayyid Abdul Malik, diwarisi ilmu Sayyid Alawi Amil Faqih, diwarisi ilmu Sayyid Ahmad Syakib Mirbat, diwarisi ilmu Sayyid Ali Khalil Qasam, diwarisi ilmu Sayyid Alwi, diwarisi ilmu Sayyid Muhammad, diwarisi ilmu Sayyid Alwi, diwarisi ilmu Sayyid Abaidillah, diwarisi ilmu Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diwarisi ilmu Sayyid Isa, diwarisi ilmu Sayyid Muhammad, diwarisi ilmu Sayyid Ali Uraidi, diwarisi ilmu Sayyid Ja'far Shadiq, diwarisi ilmu Sayyid Muhammad Baqir, diwarisi ilmu Sayyid Ali Zainal Abidin, diwarisi ilmu Sayyidina Hasan Husain, diwarisi ilmu Sayyidina Ali. Lah ini yang diwarisi langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berbicara al-ulama warasatul anbiya, kita adalah bagian dari murid para ulama, pewaris para nabi. Yang lain gak ada pewarisnya karena langsung Quran sunnah. Makanya ibarat listrik kita tidak punya, tapi kita nyambung dari kabel sana pakai trafo, kabel sana pakai trafo, masuk rumah pakai meteran. Untuk apa? Menjamin agar tidak meletus. Tapi karena kadang kita lupa diri, tahu kabel besar ada setrumnya, TV kita tancapkan di kabel besar itu, bukannya dapat siaran malah TV ini meledos, kebakaran. Nah itu maka hidup tanpa madhab, hidup tanpa manhaj, insya Allah Nahdlatul Ulama terjaga. Dan hari ini kita membuktikan pada dunia, cari apapun carilah ke NU, karena yang lalu dijaga, yang depan akan diambil. Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Arab tinggal fikih, kehilangan tasawuf dan kehilangan kalam. Afrika tinggal tasawuf, kehilangan fikih, kehilangan kalam. Eropa tinggal kalam, kehilangan fikih, kehilangan tasawuf. Yang masih utuh ada di Indonesia fikih, tasawuf, kalam, dan itu ada dalam Nahdlatul Ulama. Maka jangan heran masa depan dunia akan datang ke Indonesia, dan Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh tasawuf dunia sudah datang ke Habib Lutfi, tokoh-tokoh Islam dunia sudah datang, Kiai Said Akil Siraj, semua sudah datang ke sini. Makanya alhamdulillah sekarang istirahat tidak ada yang datang karena takut corona. Ini libur sebentar nggak apa-apa lah, wong istirahat. Mekah juga tidak boleh untuk haji, karena semua akan mengakui. Kenapa dunia paling khawatir dengan Mekah? Semua sekarang tahu bahwa Mekah adalah tempat bertemunya orang seluruh dunia. Makanya Mekah ini dicegah oleh Amerika, dicegah oleh negara-negara yang lain agar jangan sampai ada orang bertemu di pusat itu. Kalau kena satu corona akan cepat penyebarannya ke seluruh dunia.
dunia ini simbol dunia. Tidak ada negara dengan pertemuan seluruh manusia terbesar dunia hanya ada di Ka'bah, di Baitullah, di inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Amin. Kita punya segalanya. Fa insyaallah bangsa ini akan aman. Fa insyaallah bangsa ini akan selamat dengan satu catatan, Nahdlatul Ulama selalu menjadi garda terdepan menjaga bangsa dan negara. Al-Fatihah. Subhanalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa syakirin wa yuwaffi ni'amahu wa yazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimil wa'di sultan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin liman tawassala bina rahmatak wa hadina wa zina wa jawabran. Ya Allah, sallallahu alaihi ya Allah, wa bihaqqi rabbana nastantu min dzurriyyati buwatin wa min bizarin 'inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus salata wa ja'al bidan nasi babilahi warzuqhum min thamarati la'allahum yashkurun ijal awladina wa dhurriyyatina. Salam dana alil ilmi alil khair wa ibadil muqaddasin jalan beliau. Wa ya abaina ummahatina musyikhina wa jidati wa jaddati wa jami'il muassis mahbubul ulama wal muassis Indonesia yang masyayikh Lombok Tengah. Allah baghfirlahum warhamhum wa'afihim ghafar. Allahumma akhrijna jawhum wa tabdilna ba'dahum wa qillana alahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma aj'al rahmatan khatar jami'il qubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bi haqqi rasulina narji'u ila rabbika radiyatan mardiyah. Wadkhulil fi ibadati wadkhulil jannata rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pesan sebelum saya akhiri, ibu-ibu terutama jangan lupa bacakan Fatihah anaknya satu anak 41 kali Fatihah tiap malam. Kalau punya anak 10 berarti 10 kali Fatihah kali 41. Ini tugasnya ibu, bukan tugasnya bapak. Ya, karena ibu doanya lebih manjur daripada bapak. Karena bapak nitip anak cuma 5 menit, ibu ngandung anak 9 bulan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.